Buku ini telah melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban, ya. Contohnya, ya, Pak Ahmad dari Jakarta. Ajaib, setelah jalankan materi Magnet Rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas katanya. Alhamdulillah. Jadi perusahaannya punya amanah atau hutang sebesar lebih kurangnya amanahnya itu 13 miliar, ya. Kemudian karena banyak sekali cicilan bulanannya, kemudian akhirnya dia mencoba untuk menjual beberapa aset, nggak laku-laku, sampai kemudian akhirnya dia mendengarkan ilmu Magnet Rezeki. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk, suddenly ada orang yang langsung lihat tanahnya dan langsung laku 5,5 miliar. Langsung dia telepon saya, Pak Nas, ajaib sekali, subhanallah. Nah, ini bukan sebenarnya, ya, bukannya materinya yang ajaib, tapi karena andanya yang ajaib, gitu ya. Karena Pak Ahmad ini sebenarnya realitanya sebenarnya udah ajaib duluan, gitu ya, sebelum ketemu ilmu Magnet Rezeki. Begitu juga dengan Anda. Ya, hari ini topik kita adalah menuju Nusantara ajaib. Lah, gimana karena andanya sudah ajaib, maka mudah sekali untuk ajaib, ya. Kemudian ini, Bu Siti dari Balikpapan. Setelah saya jalankan satu jurusnya, 7 hari ba'da lebaran suami saya dapat project senilai 1,5 miliar. Amazing, kata dia, ya. Padahal sebelumnya dia nggak dapat banyak projectnya. Kemudian Mbak Eri dari Surabaya, luar biasa. Setelah mengenal Magnet Rezeki, hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar, subhanallah. Udah kenalan dengan banyak lelaki, nggak jadi-jadi, udah hampir ke pelaminan, nggak jadi, kok iya dilalah. Dia ketika dengarkan ilmu Magnet Rezeki malah didekati oleh 3 lelaki. Dia hubungi saya, Pak Nas gimana ini ya? Saya bilang, pilih satu, saya bilang gitu. Subhanallah, jadi magnet jodoh juga. Kemudian ini Pak Awan dari Sukabumi, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal Magnet Rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Jadi banyak yang mendapatkan hadiah umroh gratis ini, yang kelas-kelas umroh gratis ini banyak. Kemudian ada Teh Atik, bukan hanya umroh tapi keliling dunia. Siapa di sini yang mau keliling dunia? Ayo, angkat tangan, katakan saya. Yes, Anda mau keliling dunia, kan? Atau mau keliling akhirat? Oh, dunia dulu dong Pak Nas, gitu kan? Dunia dulu. Oke, nah ini dia ikut terus, ikut lagi gitu ya, supaya dia bisa merenew, ya, ilmu Magnet Rezekinya, merefresh gitu ya, sampai kemudian akhirnya dia pergi umroh secara gratis, kemudian dia pergi ke Dubai, Singapura, Thailand, Australia secara gratis. Dan saya dapat kabar Teh Atik baru dapat anak, ya. Salah satu impiannya dia adalah dia pengen punya anak lagi, dan menggunakan ilmu Magnet Rezeki, alhamdulillah baru aja anaknya lahir perempuan, ya. Kemudian ini Bu Dwi Purhayati, saat ikut camp saya bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji dalam 1 tahun? Kayaknya mustahil gitu ya. Tapi di camp dia dapat keyakinan yang penuh. Alhamdulillah dia berangkat berdua dengan suaminya tahun 2019, ya. Jadi akhirnya dia berangkat hanya 1 tahun. Dia kirim foto-fotonya ke saya, subhanallah Pak Nas, subhanallah ajaib gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini Mbak Ika dari Tangerang. Nah, ada orang yang kayak gini nih, ya. Nanti mungkin teman-teman juga kayak gitu, ya. Berkali-kali saya mengikuti materi Magnet Rezeki, nggak paham Pak Nas gitu. Kok iya bisa sih orang ajaib gitu, tapi dia nggak menyerah. Ya, 1 bulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi dapat mobil CR-V gratis. Subhanallah, ya. Jadi ini Mbak Ika, ya, beliau dapat CR-V secara percuma, free, gratis, ya. Jadi pada saat itu ternyata suaminya pulang bawa mobil. Suaminya pulang bawa mobil ini. Subhanallah, ya. Dari mana ini? Dari bos, dia mau ganti mobil yang baru, aku dikasih mobil bekasnya. Iya, mobil bekas 5 tahun, CR-V gitu kan. Subhanallah. Kemudian si Mbak Ikanya bilang, ya Allah, aku baru aja pulang ilmu Magnet Rezeki gitu. Ternyata dapat keajaiban. Nah kan, subhanallah. Nah, keajaiban. Nah, jadi kenapa saya tampilkan testimoni-testimoni ini? Agar Anda merasa yakin bahwa Anda juga insya Allah akan mendapatkan keajaiban yang sama. Itu tujuan saya, oke? Nah, ini ya testimoni-testimoni seperti inilah. Ada yang, ya, ini selamat dari tsunami menggunakan ilmu Magnet Rezeki, ini kanker, ya, stadium 4, ini hamil, ya, setelah 7 tahun berikhtiar. Ada yang 20 tahun berikhtiar baru kemudian akhirnya ketemu ilmu Magnet Rezeki. Sebenarnya ilmu Magnet Rezeki wasilah aja gitu, tapi subhanallah. Nah, ini kanker Dokter Krisanti gitu ya. Kemudian ini haji 1 tahun. Nah, kalau yang lain-lain ini corona gitu ya. Karena baru aja sekarang ini corona banyak yang menggunakan ilmu Quranic Immunity, yaitu salah satu bagian dari ilmu Magnet Rezeki yang alhamdulillah banyak yang juga sembuh dari COVID. Alhamdulillah. Nah, ini kalau rekan kita daripada Malaysia, banyak sangat, ya, testimonial daripada negeri jiran, ya, tapi saya wakilkan pada 2 hal ini. Dapat 250 juta free percuma dengan ilmu Magnet Rezeki. Ini ada di YouTube saya. Ya, beliau ditelepon gitu kan oleh bank gitu kan. Coba tolong datang ke bank. Ternyata ketika datang ke bank dibagi duit secara percuma. Subhanallah, ya. Kemudian dapat mobil gratis seharga 2 miliar. Nah,
ini namanya Datuk Farida. Datuk Farida itu awalnya dia mau nyicil mobil, tapi ke beberapa leasing ya itu nggak disetujui. Sampai kemudian akhirnya ketemu sama ilmu magnet rezeki. Dia rubah, kalau begitu saya nggak usah nyicil deh. Saya maunya dapatnya secara ajaib. Kata Pak Nas harus buka gitu kan, buka pikiran, buka peluang, buka kesempatan untuk mendapatkan yang ajaib. Akhirnya beliau gunakan itu ilmu magnet rezeki, subhanallah, dalam 4 bulan. Saya ingat banget itu ceritanya, karena Desember dia datang ke Jakarta, ya, dapat buku magnet rezeki di Gramedia, pulang besoknya langsung kejar saya pada saat lagi ke Malaysia, ya. Seingat saya tanggal 16 Desember ke Indonesia, 17 Desember itu saya buat acara di Johor Bahru. Beliau tinggalnya di Kuala Lumpur, ya. Dikejar juga sama beliau dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Oh, ini yang punya bukunya sudah ada di Malaysia, begitu ya. Yang menulis bukunya ada di Malaysia. Akhirnya dia datang ke Johor Bahru dan subhanallah, ya, dipraktekkan ilmunya. Padahal waktu itu cuma sesi 1 hari aja, ya. Terus kemudian setelah itu akhirnya sih dia ngikut lagi sampai akhirnya datang ke Bogor juga, gitu ya, bulan Februari itu. Bulan April langsung dia kasih kabar, Pak Nas, saya dapat kereta secara percuma yang sebenarnya saya nak beli, harganya tuh awalnya dia mau beli yang harga 700 jutaan, tapi malah dikasih yang gratis yang 2 miliaran. Keren banget nggak sih? Subhanallah. Nah, ini banyak sekali testimoni-testimoni, ya. Ada yang total 3,5 miliar setelah mendapatkan ilmu magnet rezeki, kemudian datang keajaiban bertubi-tubi, ya. Yang ini, ya, lunas harusnya 10 tahun lunas, tahu-tahu cuma 6 bulan, kemudian pembeli datang dan seterusnya. Banyak sekali testimoni-testimoni ini. Anda silahkan, ya, search aja di YouTube, ya, magnet rezeki, ya. Nah, tujuan kita untuk melihat story mereka itu adalah supaya kita jadi punya cermin gitu loh. Loh, mereka aja gitu ya, mereka aja itu bisa ajaib. Maka saya pun insya Allah bisa. Makannya sama, makannya nasi juga, ya kan? Makannya ya manusia juga. So, insya Allah semuanya bisa ajaib. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau keajaibannya Pak Nas bagaimana? Alhamdulillah, ya, ini salah satu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau nyeritain keajaiban orang lain bagi saya jauh lebih mudah gitu dibandingkan dengan menceritakan keajaiban yang Allah titip pada saya. Tapi mungkin ada yang bertanya juga, ya, niat saya untuk menceritakan keajaiban ini adalah tahaddus bin ni'mah. Ya, dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Duha di akhirnya itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Allah yang dititip ke kamu fahaddis. Ya, diceritakan supaya apa? Supaya orang lain jadi makin cinta sama Allah, ya. Jadi makin seneng sama Allah. Maka tujuan saya itu, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat saya untuk itu, ya. Nah, ini saya pengen banget ketemu Pak Habibie gitu kan. Waduh, gimana ya caranya ketemu Pak Habibie? Kan setiap orang LOP-nya kan beda-beda, ya. Atau law of projection-nya, dream-nya, cita-citanya, harapannya itu kan berbeda-beda. Salah satu harapan saya adalah ketemu Pak Habibie. Terus gimana caranya? Bismillah, saya kan punya ilmu magnet rezeki. Ting gitu ya, alhamdulillah. Jadi ketemu sama Pak Habibie dan alhamdulillah buku magnet rezeki dipegang sama beliau. Kemudian itu yang atas, ya, itu adalah Menteri Agama dari Malaysia. Dulunya sebagai Datuk Sri Mufti. Alhamdulillah ketika saya bagi buku ini, beliau minta tanda tangan, subhanallah. Ini diterima di ruangannya. Kemudian ini salah satu dream saya, ya, bahwa buku magnet rezeki diterima di negeri seberang, gitu. Itu dream saya. Nah, alhamdulillah malah Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, menandatangani buku ini di tanggal 20 bulan 2 2020. Bagus banget tanggalnya, ya, bagus banget tanggalnya, subhanallah. Nah, ini salah satu keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Kemudian saat saya dititipi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanah 25 hektar lebih kurang. Kita setiap melihat ada tanah, tanah kok bagus gitu. Tanah kok bagus, kalau jadi perumahan mungkin bagus. Ting 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 ting, subhanallah. Ternyata jadi tanpa modal 1 sen pun. Ya, saya nggak punya modal, ternyata subhanallah malah dititipi Allah Subhanahu wa taala perumahan-perumahan yang saya menjadi developernya pada saat itu. Kemudian saya pengen banget pergi umroh gitu ya. Pengen banget, ya, semuanya pasti pengen pergi umroh, ya. Alhamdulillah ini adalah umroh saya yang ke-34 kali. Subhanallah. Nah, sekali lagi saya harus hati-hati menceritakan ini. Kesannya saya menyampaikan apa yang saya bisa, padahal saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa subhanallah kita punya Tuhan yang sama. Tuhan kita sama gitu. Mungkin kitab kita sama mungkin gitu ya, yaitu Al-Qur'an gitu kan. Tuhan kita sama. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Masa iya sih gitu ya? Nggak bisa. Nah, pada saat itu saya tuh punya keyakinan seperti itu. Pergi umroh berkali-kali. Saya mau juga. Saya kan punya ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah gitu ya. Ini yang saya berkali-kali gitu ya. 34 kali pergi umroh, 4 kali pergi haji. Subhanallah, ya. Nah, sekali lagi
ini bukan karena saya bisa, saya mampu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan itu semua terjadi. Nah, sekarang gitu ya, kita balik ke pertanyaan, ya kan? Pertanyaan awal kita ya adalah 6 hal tadi ya. Kita mulai masuk ke materinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman akhirnya jadi lebih yakin gitu kan. Oh iya ya, bener ya. Ternyata keajaiban itu ada gitu. Memang iya, keajaiban itu ada, tapi bagi mereka yang percaya. Ya kalau yang nggak percaya ya memang nggak ada gitu keajaiban. Kalau pakai logika nggak mungkin, nggak bisa. Ya, logika itu lama. Kalau mau beli mobil pakai logika, bagaimana caranya? Ya, ngumpulin duit, datang ke leasing, nyicil gitu. Ya, lebih kurang 7 tahun lah baru lunas itu mobil kan gitu. Lah tadi Mbak Ika tadi itu cuma gitu ya, 1 bulan dapat gratis langsung lunas ya kan. Tadi Datu Farida itu 4 bulan dapat ya, yang baru gitu kan. Jadi subhanallah, ada keajaiban tuh ada ya. Nah, coba sekarang tulis di komen gitu kan, saya percaya ada keajaiban. Coba tulis ya, saya percaya ada keajaiban. Jadi kalau seandainya memang teman-teman benar-benar percaya, ya coba sekarang tulis di komen gitu ya. Tulis di komen gitu kan, saya percaya ada keajaiban. Karena ini adalah satu hal yang paling penting dalam proses kita belajar ilmu keajaiban ini gitu ya. Oke, nah apa itu keajaiban ya? Ini definisi saya. Sesuatu kebaikan dan atau harapan yang terjadi secara tiba-tiba di luar batas logika. Itu keajaiban bagi saya ya. Saya pengen banget gitu pergi ke Hong Kong gitu. Pergi ke Hong Kong udah, pergi ke Hawaii udah, pergi ke ya Turki, Kuwait ya, kemudian Korea, Jepang gitu ya, kemudian Barcelona gitu. Pengen banget gitu. Terus kemudian tiba-tiba aja gitu kan ada yang ngasihin tiketnya. Nah, itu bagi saya keajaiban. Pengen banget ada bisnis di masa COVID, Allah kasih dinar khairul razikin gitu. Itu bagi saya ya keajaiban. Nah, kalau kita sepakati, ini definisi saya. Apa sih keajaiban yang dimaksud sama Pak Nas itu? Sampai kemudian akhirnya kita nanti mendefinisikan tentang Nusantara ajaib gitu ya. Berarti kan kalau Nusantara ajaib lebih dahsyat lagi gitu ya. Pribadi-pribadi itu bisa dapatkan keajaiban. Kemudian yang nanti kita maksud dengan Nusantara ajaib itu, maksudnya Pak Nas gimana? Oh ya berarti kita mau menjadi negara yang langsung gitu ya, nyodok menjadi negara the best in the world ya gitu kan. Apa bisa? Ya bisa kalau kita pakai definisi ini. Kebaikan dan atau harapan yang terjadi secara tiba-tiba di luar batas logika. Logikanya Indonesia mungkin gitu ya. Indonesia untuk jadi number one in the world gitu kan. Kayaknya kok kalau pakai logika kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin kalau pakai logika. Nah maka nih catat nih teman-teman. Apa itu keajaiban yang saya maksud? Yaitu sesuatu kebaikan dan atau harapan yang terjadi secara tiba-tiba di luar batas logika. Jadi udah nggak pakai logika lagi gitu loh. Ya jadi ini udah bukan ilmu logik gitu, tapi ilmunya ilmu miracle gitu ya. Saya nggak mau ngomong magic karena magic itu kayak ketok magic gitu kan. Kayak magic itu apa sih? Mistis gitu ya. Apa itu mungkin? Nah ini pertanyaan berikutnya. Jawaban saya sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi pada berpuluh ribu kejadian. Dan sudah terjadi berpuluh ribu kejadian pada member Magnet Rezeki. Puluh ribu ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi tujuan kita untuk bicara ini adalah supaya Anda yakin gitu loh ya. Sangat mungkin terjadi. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin terjadi. Apakah itu mungkin terjadi pada diri saya Pak Nas? Nggak usah ngomongin Nusantara deh ya kan. Saya dulu deh gitu. Oh sangat mungkin terjadi. Karena sudah terjadi berpuluh ribu kali pada member Magnet Rezeki. Tadi contoh-contoh yang tadi itu supaya kenapa contoh itu terus yang saya munculkan supaya saya bisa ngomong cepat gitu ya. Jadi saya hafal gitu kan. Saya jadinya tinggal kayak puter kaset gitu kan. Tapi orang baru aja kita ngadain acara gitu kan, pesertanya 3.500 orang, testimonialnya Masya Allah. Sampai nggak sanggup saya baca semua. Jadi sangat mungkin terjadi. Oke? Berikutnya, apakah keajaiban ada batasnya? Nah ini dia. Ya, nah jadi kalau seandainya ini pertanyaan saya balik sedikit, apakah itu mungkin terjadi? Nah tarik ini pada diri Anda. Apakah mungkin itu terjadi pada diri saya gitu kan? Sangat mungkin terjadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Berikutnya. Apakah keajaiban ada batasnya? Nah ini saya ingin kasih tahu dulu gitu kan. Ada batasnya. Batasnya adalah izin dari Allah. Yaitu biiznillah. Kalau Allah izinkan, Nabi Musa bisa belah lautan. Ya kan? Kalau Allah nggak izinkan, ya nggak bisa. Apakah berkali-kali tongkatnya Nabi Musa itu membelah lautan? Enggak, cuma sekali. Maka izin dari Allahnya cuma 1 kali. Oke? Jadi ini izinnya. Ini batasnya. Izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi kalau seandainya nanti misalnya begini, Pak Nas, kenapa ya kok nggak terjadi keajaiban pada kehidupan saya gitu? Oh, bukannya nggak terjadi, cuma Allah nggak ngizinin aja, gitu aja. Ya, tapi kalau yang sebatas Allah izinkan, api saja jadi dingin. Kalau Allah izinkan, gitu ya, ya Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada hewan. Kalau Allah izinkan, ya, maka akan keluar susu dari jari jemari, gitu ya. Jadi kalau Allah izinkan, jadi ada izinnya, ada batasnya, yaitu izin dari Allah. Nah, saya mau kasih tahu nih contoh, saya juga ada batas. Ketika saya bolak-balik minta ini, ya Allah, saya yakin ya Allah, ini bisa dapat, ini bisa dapat, ini bisa dapat ya Allah, ini bisa dapat ya Allah, tolong ya Allah, saya mau dapat anak lelaki, itu. Tapi subhanallah, ya, Allah nggak kasih saya. Ya, jadi yang tadi tuh umroh berkali-kali gitu ya, kemudian tanah gitu ya, itu Allah izinkan. Tapi yang ini nggak diizinkan. Alhamdulillah, saya syukuri ya, karena ada batas dari keajaiban itu. Alhamdulillah anak saya 6 dan saya cintai semua dong gitu ya. Jadi kalau sekarang, cuma sekarang umur istri saya udah 41, jadi ya memang udah harus istirahat ya. Nah, jadi ya batasnya izin Allah. Tapi yang enggak, yang Allah izinkan jadi semua. Yang Allah izinkan ya, sekali lagi, yang Allah izinkan. Jadi gitu ya, ke Mekah, ke Madinah, saya sama istri saya 3 kali, ke Paris ya, ke Belanda, ke Sydney, Australia, Petra, Dubai, Singapura, London ya, kemudian ke Andalusia, ya, kemudian ke Turki, ke Belgia, ya, kemudian ke Fuji, ya, Jepang, kemudian ke Korea dan seterusnya. Jadi yang diinginkan, subhanallah, bisa jadi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah keajaiban bisa dipelajari? Sangat bisa, dan ada polanya. Ini dia. Apakah keajaiban bisa dipelajari? Sangat bisa, dan ada polanya yang bisa dipelajari dan diduplikasi. Oke, dipelajari dan diduplikasi. Sekarang Anda yakin dulu bahwa ada pola gitu loh. Ada polanya. Seperti misalnya begini, ada orang yang bisa bikin nasi goreng kok enak betul. Enak betul gitu. Nasi gorengnya kok enak sangat. Kemudian kita bilang kan, bisa nggak ya kita bikin nasi goreng kayak gitu kan gitu ya. Nah, kalau nasi goreng kita langsung bilang, ya pasti bisa gitu kan. Yang penting minta resepnya. Nah, persis keajaiban itu begitu. Persis keajaiban itu seperti itu. Ada polanya, bisa dipelajari dan bisa diduplikasi. Maksudnya diduplikasi ya diajarkan kembali. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya. Ya, saya akhirnya sangat tertarik dengan dunia keajaiban ini sampai kemudian akhirnya saya mendalaminya ya sampai setakat ini. Oke? Nah, nanti saya akan sampaikan gitu ya tentang bagaimana polanya itu nanti di ujung yang ketika how ya. Nah, ini saya mau cepat juga nih ya. What, where, when, why, how ya. Nanti how-nya terakhir. Oke? Nah, sekarang kita bicara Nusantara. Apa itu keajaiban Nusantara? Saat semua orang di wilayah Nusantara ini menerima keajaiban dari Allah. Nah, itu keyakinan saya. Jadi, apa keyakinan Pak Nas tentang ilmu magnet rezeki? Oh, keyakinan saya adalah saat semua orang di wilayah Nusantara ini, ya, itu menerima keajaiban dari Allah. Subhanallah. Dan buminya kembali berkah. Apakah sekarang nggak berkah, Pak Nas? Ya, silahkan nilai sendiri. Buminya kembali berkah, seluruh kehidupan menjadi sesuai dengan yang Allah inginkan dan manusia harapkan. Yang Allah inginkan dan manusia harapkan. Apa sih harapannya manusia? Sehat, kuat, kaya, ya, selamat, gitu kan? Itu kan bagian dari yang manusia harapkan. Dan yang Allah inginkan, ya. Apa sih yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan kan tegaknya agama, terjaganya jiwa, ya, terjaganya harta, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang Allah inginkan dan manusia harapkan itu ketemu gitu loh. Jadi antara apa yang Allah harapkan dengan yang manusia harapkan itu ketemu. Nah, di situ tuh terjadi keajaiban meledak luar biasa semua potensinya. Nah, so teman-teman, ya bisa nggak insya Allah? Ya bisa, ya. Oke, sekarang pertanyaan tentang what insya Allah sudah terjawab. Oke, apa itu keajaiban? Bagaimana apa mungkin keajaiban itu terjadi gitu ya? Dan Nusantara. Nah, sekarang why? Kenapa harus ajaib? Ya, why? Kenapa harus ajaib? Ya, pertanyaan pertamanya adalah kenapa manusia bisa ajaib itu dulu? Ya karena memang udah ajaib. Mau gimana lagi? Kampungnya manusia itu di sorga. Gitu. Kampungnya manusia itu di sorga dan turunnya agama Islam itu untuk mengembalikan keajaiban itu. Itu keyakinan saya. Ya, ini keyakinan saya. Kenapa manusia bisa ajaib? Ya memang, ya karena memang udah ajaib. Gimana sih? Kalau Anda nanya kenapa bebek bisa berenang gitu, ya bebek gitu loh. Ya nggak? Kenapa bebek bisa berenang? Misalnya anak kita nanya nih gitu kan, Mama, kenapa ya bebek bisa berenang? Jawaban kita apa sih? Iya memang bebek bisa berenang, nak, gitu kan? Ya kan? Ya udah Allah ciptakan bebek itu bisa berenang. Gitu loh.
Nah terus kalau saya ditanya, Pak Nas, kenapa manusia bisa ajaib? Ya memang bisa ajaib, kampungnya di sorga. Gitu loh. Jadi kalau kampungnya di sorga, seperti Anda misalnya nanya gitu kan, kenapa sih gitu kan, orang-orang bule misalnya ya, orang-orang yang dari Eropa gitu kan, kalau ke Indonesia tuh bajunya tuh nggak kuat yang apa namanya, dia selalu pengen yang terbuka-terbuka gitu loh, yang misalnya laki-laki pakai celana pendek gitu ya. Ya karena mereka biasa di tempat dingin kan gitu aja gitu. Emang kampungnya di sono gitu loh. Lah kampung Anda di mana? Kampung Anda tuh di sorga, gitu kan? Kampung Anda di sorga. Di sorga tuh ting 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 jadi semua. Ya Allah minta nasi goreng ting, gitu kan? Ya Allah minta ini ting, minta mobil ting, minta makanan ting semua. Ya udah pasti ajaib lah. Nah sekarang gitu kan, gimana caranya kembali ke ajaib gitu? Nah turunnya agama Islam, keyakinan saya ini ya, untuk mengembalikan keajaiban itu. Jadi kalau seandainya gitu kan kita nggak ajaib gitu kan, waduh ya, harusnya bisa ajaib ya. Udah kelamaan main nih bebek nih di darat gitu kan, udah kelamaan nih main gitu. Terus kemudian turunnya ya bebek gitu kan, ngasih tahu gitu, kamu tuh sebenarnya bisa loh berenang. Ah masa, kita udah bertahun-tahun nih adanya di darat gitu, bisa, coba deh berenang. Pas di berenang, ya bener ya gitu, itu aja. Jadi kenapa manusia ajaib? Ya karena emang begitu ya. Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Untuk membuat Anda mempraktekkan itu ya. Jadi untuk apa sih kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan ya. Contohnya yang kayak gini-gini kan, ilmunya kan, setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria nanya, Maryam dari mana ini? Gitu kan, Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Jadi setiap ya. Nah ini ayat ini, selama ini kan kita cuma nyanyikan doang ya nggak? Kalau dinyanyikan bagus, dapat pahala gitu kan. Sama buku resep. Kalau buku resep dinyanyikan jadinya apa gitu loh. Coba buku resep dinyanyikan, coba resep nasi goreng terus dinyanyikan gitu. Bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng gitu kan. Cuma jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Sama dengan resep ini. Ini resep nih, resepnya adalah setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak pesan GoFood, gitu kan? Zakaria heran dan bertanya, Maryam ini dapat dari mana? Ya dari Allah lah. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Tek, 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 tek. Nah sekarang saya mau tanya, ayat ini untuk apa? Yes, benar. Untuk dipraktekkan. Artinya apa? Kita diajarin apa di ayat ini? Kita diajarin ajaib kan? Ayat sehebat ini gitu loh. Kita kan diajarin ajaib gitu kan? Kita diajarkan untuk menjadi manusia yang seperti itu. Nggak perlu belanja, nggak perlu makan, nggak perlu pesan GoFood, ting, gitu kan? Praktekin dong, ya. Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Tuh unik tuh, Nabi belajar sama bukan Nabi. Zakaria belajar sama Maryam. Akhirnya dipraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Prinsipnya adalah dipraktekkan. Pada saat dipraktekkan, berdoa di mihrab, akhirnya dapat anak gitu. Nah, lihat di sini. Lihat di sini kalimatnya. Awalnya ya itu Zakaria tuh pakai logika, bagaimana bisa aku dapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul, gitu kan? Terus kemudian apa kata Allah? Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Demikianlah keajaiban itu terjadi, gitu kan? Nah sekarang pertanyaan saya, untuk apa ayat ini gitu loh diceritakan kepada kita? Kalau saya nulis buku, tujuan saya untuk apa sih? Supaya yang baca bisa praktek, kan begitu? Apa sih tujuannya ya penulis buku resep masakan? Supaya yang baca bisa bikin masakan seenak yang ada di buku. Siap ya? Bismillah. Ya, jadi memang gimana? Kenapa ya kok bisa ajaib? Lah emang udah ajaib, dan turunnya agama untuk mengajarkan kita untuk kembali ajaib itu. Mungkin ada yang nanya, Pak Nas itu kan Nabi, kita kan bukan. Oke nih ayatnya. Ketika Nabi Sulaiman nanya kepada para alumni-alumni trainingnya. Nah kan alumni training nih sama kayak Anda gitu kan. Wahai para alumni training kan gitu. Siapakah di antara kamu yang sanggup bawa singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat secara ajaib? Kemudian angkat tangan tuh satu alumni namanya Ifrit. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datang padamu dengan bawa singgasana itu sebelum berdiri dari tempat duduk. Ya berarti berapa lama? 2 jam lah. Berapa jauh? 1000 km. Logika nggak nyampe. Nah sekarang pertanyaan saya, untuk apa ayat ini ceritakan kepada kita? Ya, dipraktekkan.
Nah, tapi Nabi Sulaiman nggak puas. Ada nggak yang bisa lebih cepat? 2 jam tuh kelamaan. Ada nggak yang lebih cepat? Angkat tangan tuh. Manusia. Namanya Asif bin Barkhiyah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Wah, sebelum mata berkedip tuh singgasana 1000 kilometer bisa berpindah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Ini orang biasa loh, bukan nabi, bukan keluarga nabi, tapi ini orang yang biasa. Coba tangannya begini. Dipraktekkan. Untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Untuk apa ayat-ayat tadi diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Yang keras dong. Ayo, sama-sama. Tangannya begini ya, tangan begini ya, supaya kita gerak lah gitu ya. Karena kan saya cuma ngelihat kamera nih, nggak ngelihat Anda ya. Untuk apa ayat-ayat tentang keajaiban itu diceritakan kepada kita? Dipraktekkan, yes, dipraktekkan. Bismillah, insya Allah kita akan praktek, insya Allah ajaib semuanya, amin. Nah, akhirnya turunlah para nabi ya, turunlah para nabi ngajarin, membuktikan, nih loh, aku bisa ajaib, kamu juga bisa ajaib gitu. Nah, cuma memang para nabi itu namanya mukjizat ya kan. Kalau kita namanya apa? Ya, kalau ulama namanya karomah gitu. Kalau kita kan manusia biasa namanya maunah. Ada maunah gitu ya. Coba nanti googling gitu ya. Maunah itu apa ya? Maunah itu adalah pertolongan ya yang ajaib di luar batas logika yang diberikan kepada manusia biasa. Itu maunah. Nah, kan kita manusia biasa nih. Kita kan pengen dapat, memang jangan sampai akhirnya setelah belajar ilmu magnet rezeki, wow, saya dapat mukjizat. Waduh. Nggak boleh ya. Ya, kalau dapat maunah iya, ya. Bismillah insyaallah. Nah, akhirnya bukan hanya maunah tapi kekayaan ya itu datang ya, mewariskan 7, ini penghasilannya Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal orang sekarang gitu ya. Jadi data-data kayak gini tuh kayak dongeng gitu loh. Ini saya baca ini dalam buku disertasi doktoral loh, dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah. Masuk akal nggak penghasilannya 233 miliar per bulan? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya. Tapi masuk iman. Nah, sekarang kita mau yang masuk akal apa yang masuk iman gitu kan. Ini 233 miliar per bulan. Utsman bin Affan bahkan sekarang ini ya, ini rekeningnya tuh masih hidup sampai sekarang ya. Ini keajaibannya Utsman bin Affan, rekening tertua yang masih mengalir sampai sekarang. Orangnya wafat, rekeningnya ngalir. Lah kan beda tipis sama kita ya. Orangnya hidup, rekeningnya wafat ya kan. Insya Allah setelah ini hidup semua, amin. Nah, bukan hanya Umar dan Utsman, tapi Zubair bin Awam, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf ya. Nah, orang-orang ini mendapatkan semua kekayaan-kekayaan yang zaman sekarang itu di luar batas logika. Kok bisa gitu loh? Nah, bisa. Ya makanya jangan pakai logika ya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala, pasti janji Allah itu ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji pada orang yang beriman dan beramal soleh, Dia sungguh-sungguh akan menjadikan kamu berkuasa. Jadi menjadikan mereka berkuasa lah. Berkuasa itu perlu apa? Perlu prestasi dong. Ya nggak mungkin orang yang nggak berprestasi berkuasa gitu kan. Nah, maka yuk sama-sama kita ambil janji Allah ini. Ya prestasi dalam banyak hal ya. Maka kalau di kita secara umum namanya rezeki gitu kan. Nah, berikut juga ini ya, bahwa ini akad waris nih dari Allah. Bahwa ya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda, sesungguhnya bumi ini diwarisi kepada hamba-hambaku yang soleh. Subhanallah nih. Jadi hamba-hambanya yang soleh ya, itu ada akad waris nih, akad waris dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita mestinya mewarisi semua bumi ini ya. Nah, oke, jadi teman-teman semuanya, dengan fakta-fakta itu akhirnya kita menjadi yakin. Kenapa harus ajaib? Ya memang harus ajaib, gimana ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa Nusantara harus ajaib? Agar setiap orang di Nusantara bisa merasakan keagungan Allah dan selesai semua persoalan dunia, lalu siap meraih keajaiban berikutnya, yaitu keajaiban akhirat. Jadi kalau ditanya kenapa Pak Nas harus Nusantara ini harus ajaib, ya semua bisa merasakan keagungan Allah ya. Kata kuncinya adalah keagungan Allah dari keajaiban itu. Jadi semata-mata niatnya adalah untuk merasakan keagungan Allah. Subhanallah ya, kok ya lagi nggak ada uang, Allah bantu gitu. Nah, itu ada keagungan gitu loh. Ada rasa keagungan Allah, bukan cuma sekedar pengen menunjukkan sesuatu, enggak, tapi merasakan keagungan Allah. Nah, kemudian berikutnya adalah selesai semua persoalan dunia. Kan sekarang kita punya banyak persoalan nih tuh.
Nah, cuma masihlah ada yang persoalan-persoalan di dunia ini harus selesai. Nah, kalau udah selesai itu siap meraih keajaiban akhirat. Bismillah, insya Allah. Ya, agar setiap orang di Nusantara ini, ya, insya Allah dapatkan keajaiban. Maka Anda juga dapatkan keajaiban. Oke, jawaban kedua sudah saya jawab. Apa itu keajaiban? Sudah saya jawab. Kenapa Nusantara harus ajaib? Sudah saya jawab. Berikutnya, where? Di mana keajaiban itu terjadi? Nah, saya pakai peta nih, gitu kan? Di mana keajaiban itu terjadi? Di setiap diri manusia. Keajaiban itu akan terjadi di setiap diri manusia. Lingkup Nusantara yang saya maksud adalah wilayah sekitar Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, untuk menjadi bukti dan sampel agar diperluas ke seluruh dunia. Kenapa saya yakin? Karena ya, sumber daya di Indonesia itu luar biasa. Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Ya, Brunei, ya, Singapura, itu Masya Allah. Ya, akan sangat mudah bagi orang-orang di Nusantara itu akan menjadi ajaib. Mudah sekali. Kenapa? Dia masih, ibaratnya tuh masih gampang gitu untuk dibentuk jadi ajaib. Karena dia masih bisa gitu, masih bisa ya. Kita kan selama ini kan ikut gaya-gaya barat nih, pura-puranya gitu-gitu, ikut pemikiran-pemikiran barat gitu. Pemikiran barat mah logika aja. Oke, sekarang ini dia mungkin dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena mereka hebat, karena kita yang nggak pakai keajaiban kita. Ya, jadi insya Allah Nusantara yang saya maksud di mana itu? Nah, di Nusantara yaitu sekitar, tapi ya objeknya adalah diri setiap orang yang berada di Nusantara. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, when? Kapan Nusantara bisa ajaib? 100 tahun lagi? 1000 tahun lagi? Ya? Atau berapa tahun lagi? Sebelumnya kita break dulu ya. Berikutnya adalah pertanyaan, kapan Nusantara itu bisa ajaib? Nah, kita jawab nih ya. Kapan? Ya, sesuai teori. Nah, ini dia. Teman-teman semuanya, sesuai teori dari Maharishi Effect, saat 1% manusia berbuat kebaikan akan berdampak pada 99% yang lainnya. Kita main hitung-hitungan ya. 1% manusia berbuat kebaikan itu ada di Maharishi Effect. Nanti teman-teman bisa googling. Ini ada hasil penelitiannya, The Maharishi Effect, a model for social improvement. Jadi model dari improvement atau improvement itu apa ya? Peningkatan atau perbaikan sosial gitu ya. Nah, dia punya model gitu ya. Nah, itu dapat penghargaan ini, Maharishi Effect ini dapat penghargaan. Kata dia, kan gini ya, selama ini kita berpikir, Pak Nas gimana mungkin gitu loh. Indonesia itu bisa ajaib, Nusantara itu bisa ajaib gitu Pak Nas. Nah, sementara kita kayak begini, kita lihat Maharishi Effect. Sesuai teori, 1% manusia, 1% saja, nggak banyak-banyak loh. 1% aja. Ini yang membuat saya yakin. Yang membuat saya sampai sekarang teguh gitu kan, mempertahankan dan menjalankan ilmu magnet rezeki sampai sekarang tuh teori, salah satunya adalah yang saya pegang teori Maharishi Effect ini. Dan saya ingin membuktikan 1% manusia berbuat baik itu akan berdampak pada 99% yang lainnya. Selama ini kan kita berpikir, mana mungkin Pak Nas gitu kan, apa iya Pak Nas gitu kan, ya, apa iya gitu kan kita bisa jadi manusia ajaib gitu kan, apa iya Nusantara ini bisa segera ajaib gitu kan, banyak banget gitu yang begini macam-macam lah kita omongin ya gitu kan. Tapi fokus saja sama yang 1%. Jika yang 1% ini benar-benar konsisten, persisten, terus menerus ya menjalankan kebaikan, dia akan memberi pengaruh kepada 99% yang lainnya. Ya, ada juga teori lainnya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu yang namanya the butterfly effect. Butterfly effect itu kepakan satu sayap kupu-kupu gitu kan, kepakan satu sayap kupu-kupu itu akan berdampak pada iklim di ya tempat yang lainnya, jaraknya jauh ya. Jadi artinya gitu kan, ternyata teori kepakan sayap kupu-kupu ini gitu itu berlaku di dunia iklim ya. Nah, teori butterfly effect nanti saya nggak terlalu dalam ngomongin tentang ini, tapi dampaknya teori butterfly effect bukan hanya terjadi pada perubahan iklim, namun terjadi juga pada setiap yang ada di alam, juga diri manusia. Nah, maka saya ambilnya Maharishi Effect-nya, the butterfly effect ini secara umum, global, tapi yang ada angkanya itu adalah si Maharishi Effect itu. Nah, bayangkan ini kepakan sayap kupu-kupu secara teori menyebabkan perubahan-perubahan sangat kecil dalam atmosfer bumi yang akhirnya mengubah jalur angin ribut atau menundanya, mempercepat bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Nanti teman-teman silahkan ya baca ini yang namanya efek kupu-kupu kalau seandainya mau baca gitu ya. Ya. Artinya, ikan kupu-kupu sebesar apa sih? Gitu kan, kita mikir juga kupu-kupu kok dia bisa dampak terhadap tornado. Kalau dihadap-hadapkan tornado dengan kupu-kupu gitu ya, ya udah habis kupu-kupunya. Tapi kupu-kupu di tempat yang lainnya itu akan berdampak luar biasa kepada tornado. Nah, maka gitu ya, itu juga akan berdampak pada tubuh kita yang 1%,
berbuat kebaikan. Jadi ini kekuatan the power of 1%. The power of 1%. 1% diri kita melakukan ilmu magnet rezeki akan berdampak pada 99% kehidupan kita. 1% manusia yang berbuat ya kebaikan demi kebaikan gitu ya di lingkup satu RT RW cuma 1% aja. Tapi yang benar-benar konsisten, persisten, terus menerus istiqomah gitu kan, ya terus saling mengingatkan gitu, itu akan memberi dampak luar biasa. Nah, jadi sekarang kita optimis. Ya, saya ingin menimbulkan optimisme itu. Apa iya mungkin, apa bisa gitu kan. Nah, jadi kalau bicara Nusantara bisa ajaib, kapan? 1% dari 200 juta, itu lebih kurangnya 2 juta. Ya kan? Nah, makanya kenapa sih kita selalu bicara 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki di Indonesia? Karena ini, ya 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki di Indonesia, ini angkanya dari sini. Katakanlah 200 juta orang gitu ya yang mau kita ubah. Maka mulailah dari 1%. 1%-nya 2 juta. Nah, kita perlu 2 juta orang nih. Nah, tapi ya nggak usah bicara 2 juta itu. 2 juta dikali 1% berapa? Nah, ya coba 2 juta dikali 1% ya berapa ya? 2 juta 20.000 ya cuman ya 20.000. Iya bener, cuma 20.000 orang ya. 20.000 orang 1% nih akan berdampak pada 2 juta orang. 2 juta orang akan berdampak pada 200 juta orang. Ya, nah makanya di sini diperlukan konsistensi. 20.000, 100%-nya berapa? 1%-nya berapa? 200 orang. Makanya saya yakin sekali hanya dengan CTMR yang jumlahnya 500 orang, gitu, kita bisa mengubah gitu ya, bisa mengubah Nusantara ini menjadi negeri yang ajaib. Asalkan orang-orang yang berada di dalamnya itu melakukannya secara persisten, konsisten, dan seterusnya ya. Nah, tapi itu juga bisa berarti perubahan 1% pada diri Anda akan menjadikan perubahan pada 99% hidup Anda. Itulah yang terjadi kenapa Pak Nas kok bisa ya hanya ngamalin ilmu magnet rezeki sedikit gitu. Terus kemudian tiba-tiba orang yang udah lama banget nggak mau bayar amanahnya ke kita, tiba-tiba bayar gitu. Ya iya, Anda udah mau mengubah 1% dalam kehidupan Anda. Keren banget loh teori ini. Ya, nah sekarang magnet rezeki itu bukan ilmu kebaikan gitu, tapi dia ilmu yang baik itu satu level, ya kan? Baik itu satu level, tapi ajaib itu next level. Nah, yang kita kejarnya kan ajaib, makanya subhanallah gitu ya, powernya lebih kuat. Jika bisa menjadi ajaib, kenapa hanya menjadi baik? Ya, nah maka saya ingin mengajak Anda untuk tidak lagi memandang baik buruk gitu kan. Selama ini kan baik tidak baik gitu loh, ya baik tidak baik. Ya kalau bahasa orang umumnya buruk gitu kan, baik tidak baik. Yang tidak baik nggak usah disingkir, nggak usah dipikirin. Nah sekarang baik dan ajaib aja udah. Cuma ada 2 kriteria dalam diri kita. Jadilah kita orang yang memandang ini baik atau ini ajaib. Bukan ini baik atau ini tidak baik. Toh, tidak. Ini baik atau ajaib. Nah, Anda naikkan level Anda ke saya mau yang ajaib. Bukan yang baik saja. Baik adalah satu hal, ya, tapi Anda ingin yang ajaib itu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak gitu kan 1% manusia ya itu bisa menjalankan dan memandang Indonesia itu dalam sudut pandang yang ajaib semua. Siap ya? Bismillah insyaallah ya. Oke, jadi kapan? Ya tergantung kita. Ya, tergantung kita. Kalau saya sih udah ajaib semuanya. Ya kan? Karena saya mendisiplinkan diri gitu ya untuk menjalankan ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki, sehingga saya merasa bahwa tubuh saya ya sudah terpengaruh dengan yang 1% itu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang berperan untuk menjadikan Nusantara ajaib? Ya siapa lagi kalau bukan Anda? Ya, Anda lah yang nantinya insya Allah akan jadi ajaib. Lalu ajak keluarga, masyarakat, lalu keluarga, lalu negara Anda. Ya, jadi Anda dulu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menjadikan Nusantara ajaib, simple kok, cuma 1%. Nah, 1% dari mana? Ya udah saya mulai. Sayalah yang akan menjadi ya orang-orang yang ajaib itu. Oke, buktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang ajaib itu. Ya. Tulis di komen, saya mau menjadi 1% orang ajaib. Tulis, saya mau menjadi 1% orang ajaib. Ya, saya mau menjadi 1% orang ajaib. Ya, Bismillah tuh. Insya Allah kalau kita udah 1% orang yang ajaib dan Anda teguhkan tekad Anda, Bismillah ya Allah, saya mau ya Allah menjadi 1% orang yang ajaib, maka insya Allah ya akan terjadi perubahan luar biasa. Amanah mudah, gampil kalau bahasa ininya. Amanah ya. Dream kita segala macam. Nah terakhir ya, ini waktu saya tinggal 15 menit lagi. How?
Bagaimana caranya menjadi ajaib? Oke, bagaimana caranya mewujudkan Nusantara ajaib itu? What, why, where, when, who, kita udah jawab semua. Terakhir, bagaimana caranya? Ada 7 langkah yang saya formulasikan atau yang saya ingatkan buat diri saya dan teman-teman semuanya. 1, pertama, yakin dulu bahwa Anda adalah makhluk ajaib. Itu harus benar-benar dijiwai. Saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya makhluk ajaib yang siap. Ya, ada repetisi. Saya makhluk ajaib yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia berprestasi, kebanggaan Allah. Begitu. Jadi saya pun melakukan yang namanya afirmasi. Bahwa yakin bahwa kita tuh manusia ajaib gitu loh. Makhluk yang ajaib. Nah, persoalan-persoalan kita akhirnya ya kemarin-kemarin tuh persoalan kan cuma karena dosa. Kita udah belajar ilmunya kan. Persoalan-persoalan yang terjadi, amanah-amanah yang terjadi dulu-dulu. Ya saya kan minus 21 miliar. Ya, itu terjadi karena apa ya? Terjadi karena dosa saya, tapi ada potensi bahwa karena saya manusia ajaib, maka yang minus 21 miliar itu sangat mudah gitu loh. Asalkan saya jalankan ilmunya. Saya kan minus 21 miliar ya. Nah, ini panjang sekali ceritanya kalau seandainya saya mau ceritakan, tapi lebih kurangnya saya bergerak awal mula di magnet rezeki itu adalah minus 21 miliar. Ditagih oleh debt collector berjilid-jilid, dilaporkan ke polisi, ke pengadilan niaga, dilaporkan ke YLKI, macam-macam saya dikomplain gitu kan, habis gitu kan, nggak ada orang yang mau berbisnis dengan saya. Minus 21 miliar. Tapi subhanallah, karena bismillah, ya Allah, saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib, saya makhluk ajaib yang Engkau ciptakan. Dan aku ingin ya Allah menjadi makhluk ajaib kebanggaan Engkau. Nah, ketika itu benar-benar dimasukkan, dihujamkan ke dalam jiwa, Allah Subhanahu wa taala akan bantu Anda. Berikutnya, yang kedua. Oh ya, setiap orang boleh berawal dari start yang berbeda. Mungkin startnya beda-beda kita. Ada yang startnya dari amanah 21 miliar kayak saya. Ada yang startnya dari orang yang memang udah lulusan pesantren. Ada yang startnya memang dari berandalan. Ada yang startnya waktu itu ada yang udah ngebunuh lebih dari 100 orang. Ada yang startnya mungkin pernah berbuat dosa, berzina, na'udzubillah, minum khamr, preman. Kita startnya berbeda-beda. Makanya ada materi saya berjudul Cacat yang Sempurna. Start kita berbeda, tapi ketahuilah, selalu ada Allah di titik kita bermula. Selalu ada Allah. Nah, kalau ada Allah gitu, kita mau start dimanapun gitu ya, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Karena banyak orang yang, apa iya Pak Nas, apa iya saya pantas untuk dapatkan keajaiban? Bersyukur masih hidup. Sepanjang kita masih hidup, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keajaiban untuk Anda. Ya, ketahuilah selalu ada Allah di titik kita bermula. Bismillah ya, insya Allah ya. Apapun, mungkin start Anda apa? Ya Pak Nas, saya tuh kan amanah saya banyak banget Pak Nas. Saya sekarang lagi dipecat dari perusahaan Pak Nas. Sekarang bisnis saya lagi nggak jalan Pak Nas. Sekarang COVID ya Allah, nggak ada konsumen Pak Nas. Itu story yang harusnya Anda pinggirkan. Startnya memang ya realita, tapi ada Allah yang akan menemani Anda dalam proses keajaiban ini. Siap ya? Bismillah insya Allah. Pertama tadi, yakin dulu bahwa Anda adalah makhluk ajaib. Yang kedua, berlatih dengan serius menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki. Saya sudah sampaikan ilmunya di YouTube, di Telegram gitu kan. Ya, tinggal dipelajari aja, semua free gitu ya. Kalaupun seandainya mau dalamin itu kan dalamnya karena kita intensif ya, kemudian pendampingan, konsultasi kayak gitu prinsipnya. Tapi kita bisa loh belajar ya dari manapun gitu ya. Sumbernya kan YouTube ada, Facebook ada ya. Ya udah bismillah, berlatih dengan serius menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki ya. Ada ya memang banyak jurusnya, 101 jurus, tapi ini kan sebenarnya cuma kurikulum untuk mendalami ilmu magnet rezeki. Tapi Anda lihat yang paling atas ya, yaitu 10 jurus utama ya. 10 jurus utama dan 10 jurus pendalaman, itu aja sebenarnya. Ini 10 jurus utama yang atas, kemudian didalemin gitu kan, 10 jurus pendalaman. Itu aja ya. 10 jurus utama dan 10 jurus pendalamannya ya, itu aja. Nah, ini kan yang kuning-kuning ini yang udah saya bahas di Telegram, free semuanya, free. Silahkan Anda pelajari ulang-ulang gitu kan. Nah, insya Allah, asalkan Anda benar-benar disiplin dan serius. Ingat ya, kekuatan Maharisi Efek bukan cuma sekedar pada 1%-nya, tapi dia persisten, konsisten, istiqomah gitu kan, menjalankan kebaikan itu. Kalau kita menjalankan keajaiban itu. Nah, fokuskan pada 10 jurus ini ya, bahwa satu, semua terjadi karena dosa-dosa kita, ya kan? Perisai rezeki. Bagaimana cara untuk mendapatkan keajaiban? Simpel. Buka aja dosa, buka aja perisainya. Perisai itu namanya dosa. Selama ini kita bawa-bawa perisai kita. Jadi ada apa-apa, oh ini dosa saya, oh ada ini dosa saya, ya. Kayak tadi gitu kan. Saya ternyata ini sistem audio saya baru beli yang baru, gitu kan. Ternyata yang baru malah nggak jalan gitu kan. Nggak jalan gitu.
Langsung, oh ya ini dosa saya gitu ya. Tadi internet nggak cepet gitu kan, oh ya ini dosa saya. Gitu aja udah, ini tiap hari gitu, tiap hari. Ada hal yang nggak nyaman yang terjadi, itu ngomong langsung, ini dosa saya, ini dosa saya. Ya Allah, saya salah. Ini masukin ke yang garis kebenaran. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Tiap hari. Karena kalau nggak setiap hari memang nggak bisa. Anda harus benar-benar berlatih. Apakah saya sampai sekarang nggak berlatih? Oh ya barusan dikasih latihan sama Allah. Internet nggak bagus, kemudian ini fasilitas udah beli mahal-mahal, ya nggak murah ini saya beli, tapi terus kemudian nggak bisa dipakai sekarang, pakainya yang edisi yang lama. Subhanallah, saya sayang ini si Rode NT USB. Ya. Yang salah siapa? Saya yang salah, ampuni saya siap belajar. Benar-benar konsisten tiap saat. Amanah terjadi cuma karena dosa, gaji nggak naik karena dosa, udah gitu aja. Dipecat dari perusahaan karena dosa, udah nggak ada yang lain diperisai. Ya, COVID karena dosa, udah nggak ada yang lain. Dosa, udah nggak ada yang lain. Ya, apalagi sih? Itu udah dosa. Nah, akhirnya untuk apalagi tambahin dengan ilmu garis kebenaran, kita udah nggak ngelihat lagi siapapun gitu loh. Ya, kita udah nggak ngelihat siapapun dalam hal yang memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Yang kita lihat cuma diri kita aja. Nah, sekarang tinggal gitu kan ya. Kalau untuk perisai rezeki kita bukanya dengan apa ya? Dengan jalan taubat begitu kan. Dengan jalan taubat, ya taubaholik, makanya saya bilang taubat gitu aja udah. Tiap hari kita maunya mintanya taubat. Ya Allah, orang lain pengennya duit, saya maunya taubat aja gitu. Ya Allah, saya mau taubat, karena kalau udah taubat kasih duit gitu kan, kasih rezeki. Berikut yang kedua, law of projection, bahwa apapun yang kita proyeksikan itu jadi. Maka hati-hati bicara, hati-hati berpikir. Makanya ada ilmu disiplin kata sebagai latihan dari law of projection. Ya, semua kita udah ajaib, mau gimana lagi? Ya, maka ya ibaratnya begini ya, kalaulah seandainya kita mau pakai ya, tapi janganlah ya, misalnya ada yang tongkat gitu ya, tongkat ajaib misalnya ya, ting gitu kan, ngomong A jadi A, ngomong B jadi B, ngomong C jadi C gitu kan, maka Anda jadi hati-hati kan pakai tongkat itu. Nah, tongkat kita ini tongkat ajaib itu ya, so hati-hatilah dengan pikiran Anda, karena pikiran Anda ya itu akan ya menjadi sesuatu. Nah, law of projection. Nah, kalau Anda udah berlatih dengan disiplin kata nih, maka pikiran Anda seperti pedang yang tajam. Aduh, kok pengen makan durian, tiba-tiba orang kasih durian. Gitu jadinya tajam banget. Nah, ini di sini law of projection dan disiplin kata. Tambahkan dengan Quranic vibration. Anda harus memvibrasikan diri Anda dengan Quran. Karena nggak bisa misalnya nih cuma 1, 2, 3, 4 aja, tapi yang Quranic vibration nggak dijalankan, nggak bisa. Ya minimal kalau seandainya Anda nggak pakai teknik garpu tala, Anda baca Quran tiap hari. Ini Quranic vibration. Diri Anda harus tervibrasi dengan Quran. Harus tervibrasi dengan Al-Quran. Karena kata-kata di dalam Al-Quran, nah, disiplin kata aja pengaruh, apalagi tambah dengan Quranic vibration. Nah, ini yang kemarin dipelajari sama teman-teman yang COMR fase 1. Nah, insya Allah kita akan belajar yang fase 2 tapi lebih dalam. Nah, tapi lebih kurangnya 6 ini. Rezeki kita dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Orang lain adalah terumbu-terumbu karang kita. Jagain baik-baik. RFF, release, forget and forgive. Lepasin semua, serahkan semua persoalan-persoalan masa lalu kita kepada Allah. Jangan ada yang nempel satupun. Makanya ada ilmu jendela buram dalam ilmu magnet rezeki di audio ya. Kalau RFF ini memang teknik gitu ya. Dan kita bicaranya teknik, bisa di dalam training. Tapi lebih kurangnya gitu ya, ada cacat yang sempurna. Pokoknya bismillah, lepaskan, serahkan kepada Allah. Tawakal, ini juga ilmu tawakal RFF. Serahkan, tawakal itu mewakilkan semua urusan kita. Makanya jangan ngurus urusan kita. Sebagai seorang ya pengantin, ngapain ngurus? Ya, ngurusin catering, ngurusin undangan, ngurusin fotografi dan seterusnya, nggak usah. Karena Anda pengantin. Ya, nah, Anda pengantin dalam kehidupan ini. Anda pengantin dalam kehidupan ini. Gitu loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka serahkan kepada ya life organizer Anda. Siapa life organizer Anda? Allah dan para malaikat gitu ya. Nah, dalam banget nih saya bahas nih. Sampai akhirnya kita kupas semuanya, tapi lebih kurang gitu ya. Pokoknya nih lepasin semua, jangan sampai ada ya energi-energi nggak bagus yang nempel dalam diri kita. Latihan tiap hari, konsisten, persisten, istiqomah. Kemudian 8, paradox of candy ya. Lihat hal-hal yang nggak bagus yang terjadi pada kehidupan kita adalah tanda bahwa Allah mau kasih keajaiban. Terima dengan rela. Gitu, terima dengan bahagia. Gitu kan, yes, rumah kebakaran gitu. Ya, wow, keren, anak ditangkap polisi. Memang ajaib, mau gimana lagi? Orang magnet rezeki memang ajaib, karena kita pengennya jadi ajaib, maka sikapnya pun ajaib. Gitu kan? Yang ke-9, spiritual meter. Perhatikan spiritual meter kita ya, -8 sampai +8 gitu ya. Terus kemudian Anda benar-benar perhatikan. Nah, Anda harus ke +6. Cara paling singkat untuk naikkan spiritual meter Anda. Kemudian yang ke-10, bahagia tanpa syarat gitu ya. Bahagia aja tanpa syarat ya.
Lihat gitu kan, apakah kita nih ada syarat gitu kan dalam em, dalam meraih bahagia kita. Kayak saya misalnya, ya, saya, Pak Nas, tambah lagi anak laki-laki Pak Nas, gitu kan. Ya, tapi kan anak laki-lakinya nggak ada. Kenapa juga saya harus ya menjadi tidak bahagia karena saya nggak punya anak laki-laki? Nggak pakai syarat saya. Ya, jadi bahagia tanpa syarat. Ya untuk apa gitu kan? Nggak ada manfaatnya juga, orang saya nggak punya gitu ya. Nggak punya yang anak laki-laki, ya saya bahagia dong. Dan saya tidak menjadikan anak laki-laki sebagai syarat bagi saya. Gitu kan? Misalnya Anda pengen banget nikah gitu kan. Ya akhirnya hidup kita tuh terpenjara dengan masa depan yang memang belum kita dapat. Nah, di situ tuh. Jadi 10 ini latihan aja terus. Ya, nggak beres-beres latihannya memang. Ya, yang 10 ini. Tapi ketika kita latihan dengan sungguh-sungguh gitu kan, terus aja nih 10 hal ini aja. Saya cuma minta 10 ini aja, bolak-balik latihan, bolak-balik latihan, bolak-balik latihan. Ngelihat jalanan akhirnya jadi happy aja terus. Ya, jalanan penuh, dulunya macet gitu kan. Wah, macet banget, kesel. Sekarang enggak. Oh, jalanannya penuh, wow keren. Gitu kan. Emang sih kita jadi orang yang aneh gitu loh, nggak normal gitu. Karena yang kita inginkan adalah hal yang nggak normal juga. Kan kita inginkan keajaiban, bukan cuma sekedar kebaikan. Siap ya semua ya, bismillah. Semua terjadi karena ini aja. Udah pokoknya karena dosa, udah kita, ya Allah saya mau ini aja. Saya dicerai gitu kan sama suami, ya salah saya, mau gimana lagi, emang gimana gitu kan. Oh, lu seharusnya ngelapor lu sama polisi, itu KDRT. Enggak, salah saya. Ya, suami mukul saya itu karena saya yang salah gitu. Ini ilmu garis kebenaran. Terus kombinasi pakai bahagia tanpa syarat. Terus kombinasi pakai ilmu RFF. Terus kombinasi sama ilmu disiplin kata. Terus kombinasi sama ilmu terumbu karang. Suami saya adalah terumbu karang bagi saya. Walaupun saya sudah dicerai gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan buat dia. Terus pakai spiritual meter. Sekarang saya berapa nih spiritual meter saya? Terus pakai Quranic vibration. Oh, cakep. Bismillah ya. Jadi pokoknya 10 ini aja 10. Nah, nanti mungkin gitu kan. Akhirnya Anda kalau ikut-ikut training di kita itu kan ngedalam-dalamin aja, ngedalamin lagi ini apa, kasusnya apa gitu kan. Karena kadang-kadang kan kita nggak inget nih gitu kan. Oh iya ya gitu kan, harusnya pakai ini gitu ya. Seperti itu. Nah, so teman-teman semuanya. Jadi 10 jurus itu udah bolak-balik kita bagikan di Telegram gitu kan. Udah bolak-balik gitu ya. Kedua, berlatih dengan serius, sungguh-sungguh, konsisten, persisten, istiqomah, menjalankan ilmu magnet rezeki. Yang ketiga, perhatikan tanda-tanda keajaiban yang terjadi pada Anda. Perhatikan, Anda jadi peka sekarang gitu loh. Anda jadi peka dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Saya barusan aja begini, tiba-tiba. Itu bermanfaat buat Anda. Ya, perhatikan. Makanya kenapa sih saya minta testimoni? Ya, ayo testimoni. Paksakan diri untuk testimoni. Nah, Anda paksakan, nggak boleh nggak ada testimoni. Harus ada testimoni. Nah, ini kan kaitannya dengan latihan kita. Nah, dengan testimoni ini akhirnya kita jadi peka. Oh iya ya. Akhirnya kita belajar gitu loh. Belajar dengan kehidupan. Life cycle kita tuh ada gitu loh. Ya, ada life cycle kan namanya, gitu kan? Kesalahan atau pembelajaran, taubat gitu kan? Terus kemudian terjadi kebaikan, keajaiban, paham kan gitu. Terus gitu kan? Salah lagi ya kan? Ya kan kita mau gimana? Emang manusia penuh salah gitu kan? Belajar lagi, pelajari lagi, terus begitu. Akhirnya ada life cycle. Nah, life cycle itu, gitu kan, kita tuh begini nih, dia seperti bor. Life cycle, salah, perbaiki, itu kan ajaib, testimoni, salah, perbaiki, ajaib, testimoni, salah, terus, gitu kan, ya sampai kemudian akhirnya kita tuh jadi tornado, gitu loh. Jadi sebuah angin yang dahsyat, gitu kan, pengaruh. Nah, ini yang namanya pengaruh. Life cycle ini yang namanya Maharisi efek itu 1%. Apakah 1% kita ini udah dijalankan gitu ya? Terus begitu, naik terus gitu kan. Sehingga akhirnya Anda tuh akan belajar dengan sangat happy gitu. Karena ada proses yang Anda pelajari gitu ya. Covid belajar lagi gitu kan. Kemudian broadcasting seperti ini, saya lagi senang banget sama broadcasting gitu kan. Belajar lagi gitu kan. Ya, kemudian silaturahim belajar lagi, dunia dinar, dunia emas belajar lagi gitu ya. Nah, akhirnya life cycle kita tuh luar biasa. Ya, Anda akan seperti angin yang luar biasa, kencang dan sangat kuat gitu ya. So, perhatikan tanda-tanda keajaiban karena itu akan berpengaruh kepada cara Anda untuk memperbaiki kehidupan Anda di kemudian hari. Berikut yang keempat, bertemanlah dengan mereka yang sudah ajaib. Anda harus punya teman. Ya, Anda harus punya teman orang yang hidupnya ajaib gitu loh. Jadi
Kita juga bukannya berarti kita nggak berteman dengan orang-orang yang bagaimana-bagaimana, enggak juga. Ya, berteman mah kepada siapa aja kan, semua terumbu karang kita. Tapi Anda harus punya teman, orang-orang yang sudah ajaib. Maka disitulah peran-peran para CTMR. Kenapa sih ada training-training, ada camp seperti itu adalah cara Anda untuk berteman. Dan berteman tuh kadang-kadang kita perlu traktir temen, ya kan, untuk dapetin sesuatu. Kenapa? Supaya Anda benar-benar punya sensasi gitu loh untuk berteman. Ya, karena sensasi untuk berteman, sensasi untuk belajar itu harus dilatih. Maka Anda harus paksakan diri berteman dengan mereka-mereka yang sudah ajaib hidupnya. Ada orang-orang yang udah ajaib lagi, ajaib lagi, ajaib lagi, ajaib lagi, ajaib lagi, gitu ada banyak. Ya, para CTMR itu udah ajaib terus hidupnya. Ya, bismillah, insya Allah ya. Yang kelima, bersabar dengan proses detox yang mungkin terjadi. Ya, karena kan dulu masa-masa lalu kita tuh masalah-masa lalu yang banyak perisainya. Ya, mau gimana gitu kan? Pasti ada proses detox yang mungkin terjadi. Ibarat orang pakai kosmetik ya, kosmetik yang nggak bagus. Saya belajar dari istri saya, kosmetik bermerkuri gitu. Wah ya iya, setelah itu ya dulunya awalnya kinclong tuh muka istri saya tuh gitu kan. Terus kemudian tahu merkuri gitu kan, wah langsung muncul tuh flek muncul, jerawat muncul gitu kan. Pada saat dia nggak pakai itu kosmetiknya, oh ini nih gitu proses detox. Jadi detox muncul. Ya, hal-hal yang nggak bagus yang ketanam selama ini muncul semua. Nah, yang muncul semua itu loh, yang kita tuh kadang nggak kuat gitu. Tahu-tahu kita dihina orang, dipenjara, ya, disakiti, itu bisa jadi adalah detox yang detox itu bagus karena dia ingin mempercepat gitu prosesnya. Jangan dilawan, terima detox rezeki. Berikut yang keenam, ajak orang lain juga untuk menjadi ajaib. Ini proses yang sangat penting, very very important ya. Kalau Anda nggak ngajak orang jadi ajaib loh, terus kemudian Anda mau hidup dengan lingkungan siapa? Karena Anda perlu teman untuk terus persisten, konsisten, istiqomah. Maka Anda harus ajak orang untuk juga menjadi ajaib. Dan terakhir, yang ketujuh, selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Ya, tentunya ya, last but not least, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, insya Allah. Nah, mungkin nih ada yang nulis ya, yang bersabar dengan proses detox yang kelima ini. Memang proses ini yang kadang gitu ya, yang kelima ini. Tapi bismillah, kalau Anda udah sabar tuh ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, ya Anda akan jadi hamba Allah yang mendapatkan keajaiban demi keajaiban. So, bismillah ya, insya Allah. Jadi Nusantara apakah bisa ajaib? Sangat bisa ya. Karena banyak orang yang bilang, Pak Nas gimana ya, nanti saya hidupnya gitu dengan orang-orang yang nggak baik, bagaimana Pak Nas gitu. Iyalah itu oke, itu realita. Tapi yang harus Anda ambil hari ini, mungkin salah satu ilmu baru yang bisa Anda ambil, salah satunya itu adalah maharisi efek ya, bahwa efek orang itu bisa gitu loh menjadi positif hanya dengan 1% saja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya Nasrullah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.